Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Amin dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi manajemen, yang saat ini berada di salah satu amal usaha milik Muhammadiyah, yaitu PKU Muhammadiyah Muncar yang bertepatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat malam, Mbak. Saya izin untuk konsultasi dengan direktur di PKU Muhammadiyah ini sendiri. Apakah diizinkan? Diizinkan, Mbak. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Rianto selaku direktur dari PKU Muhammadiyah Muncar ini. Bersama beliau, kami diizinkan untuk berbincang-bincang dan juga konsultasi terhadap cara kepemimpinan beliau dan juga tata kelola yang ada di PKU Muhammadiyah ini sendiri. Di samping saya sudah ada Bapak Rianto. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak dan konsultasi mengenai kepemimpinan dan juga tata cara kelola di PKU ini sendiri. Oh iya, saya selaku Direktur Klinik Khadijah PKU Muhammadiyah Muncar, bahwa klinik ini adalah merupakan milik pimpinan cabang Muhammadiyah Muncar yang berdiri mulai tahun 1978. Nah, kami di sini membawai 7 direktur umum, 7 dokter umum, 2 dokter gigi, dan ada 42 karyawan, baik itu tenaga perawat maupun bidan. Baik, Bapak, saya lanjutkan untuk cara kepemimpinan Bapak di PKU Muhammadiyah ini bagaimana, Pak? Oh iya, terima kasih adik ya. Saya merasa bangga masih bisa hadir di Klinik Khadijah PKU Muhammadiyah Muncar, di mana klinik ini adalah milik pimpinan cabang Muhammadiyah Muncar Kabupaten Banyuwangi, di mana masyarakat. Kami selaku Direktur Klinik Khadijah PKU Muhammadiyah Muncar, dalam kepemimpinan saya di klinik ini itu setiap bulan semua karyawan itu saya rapatkan dan melaporkan hasil-hasil kegiatannya selama 1 bulan sebagai bahan evaluasi bulanan. Kemudian di mingguan itu ada setiap hari Sabtu atau istilah akhir pekan, itu semua karyawan baik itu perawat, bidan, tenaga-tenaga lab dan lain sebagainya itu juga melaporkan dari hasil kegiatan baik itu pendaftaran, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan layanan terhadap pasien ini segera teratasi. Itu langkah yang pertama. Kemudian ada kendala nggak, Pak? Seperti untuk cara mengatasi masalah-masalah yang ada di setiap karyawan dari Bapak sendiri, itu ada seperti pendekatan untuk karyawannya itu sendiri atau Ya ada, makanya setiap bulan itu saya adakan rapat rutin, jadi rapat bulanan, untuk menampung aspirasi. Kalau kendala itu pasti ada, karena setiap karyawan yang memberikan layanan terhadap pasien atau keluarga pasien ini, terutama yang di BPJS, ini kami juga menyediakan layanan BPJS, ada 2 kamar yang kami siapkan. Itu sering komplain ya, alasannya macam-macam, sing ruangannya
sempit, sing macam-macam katanya gratis kok masih dikenakan ini dan itu sebenarnya itu semua sudah dilayani sebaik mungkin, tapi yang namanya pasien, keluarga pasien itu terutama keluarga pasien, kalau pasien jelas ada yang komplain yang mengeluh, tapi keluarga pasien ini yang sering komplain. Jadi kami terus mengadakan pendekatan-pendekatan, terutama karyawan-karyawan kami yang melayani, jadi tegur sapa, senyum, sapa, salam ini saya tekankan. Tuh. Untuk ini, apakah ada seperti jenjang antara pemimpin, atasan, dan juga bawahan di sini, Pak? Ya, kalau dari segi jenjang itu ya ada, karena itu bagian daripada peningkatan prestasi. Ya, jadi kalau masa tugas minimal 2 tahun dianggap itu sudah bagus, nanti ada peningkatan atau karir. Bagi karyawan yang sudah bekerja minimal 5 tahun aktif di organisasi, kegiatan-kegiatan di luar klinik tentang perserikatan, itu kami beri layanan yang namanya umroh secara gratis yang dibiayai semua dari klinik ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Bagaimana sih tips-tips untuk kami para generasi muda menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan dan contoh bagi atasan, bawahan ataupun karyawan? Ya, pertama harus banyak belajar. Yang kedua memahami karakter karyawan. Dengan bagaimana cara untuk memahami karakter karyawan, harus sering mengatakan berkata, ya, sering communication. Kemudian dari seorang pemimpin itu harus bisa ngayomi, ya, artinya bisa mengantisipasi apabila ada permasalahan dari karyawannya, jangan ditelan begitu saja, ya. Kemudian dicari solusi-solusi yang bisa itu punya. Jadi harus bisa mengayomi, jangan membuka. Jadi tugas dari seorang leader, pemimpin itu harus memberikan pencerahan. Untuk menjadi seorang leader, bagaimana, Pak? 3 katanya. 3 kata itu spirit, kemudian motivation, kemudian loyalitas. Jadi harus punya spirit, semangat yang tinggi, kemudian motivasi yang kuat, motivasi, kemudian yang lain tadi adalah loyalitas. Begitu teman-teman, pesan dari Bapak Direktur Arianto. Mungkin bisa kawan-kawan ingat dan juga tetap semangat untuk kita bisa menjadi seorang leader. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.